Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rel Pengalaman. Baik, untuk di video pengalaman kali ini kita mau membahas mengenai hal-hal apa sajakah yang harus ada pada diri kita sebagai peternak kenari, khususnya bagi peternak kenari pemula. Baik, simak videonya sampai selesai ya guys. Baik, terima kasih sudah klik video ini. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Rel Pengalaman. Baik guys, jadi ada beberapa hal-hal yang memang harus kita miliki untuk melakukan bisnis atau berternak kenari. Jadi langsung saja pada poin yang pertama, kita harus ada yang namanya niat guys. Jadi berangkat dari niat ya, sama halnya kita niat dari rumah berangkat mau ke tempat kerja misalkan. Jadi kalau kita tidak niat ya, maka kita tidak akan sampai ke tempat tujuan kita. Tak terkecuali untuk berternak kenari. Jadi kalau kita tidak niat, maka tidak akan tercapai keinginan kita untuk berternak kenari. Jadi yang pertama kita harus ada yang namanya niat guys. Jadi apapun melakukan suatu hal ya, memang butuh yang namanya niat, khususnya bisnis. Jadi peternak kenari ini adalah sama halnya dengan bisnis yang mau kita kelola atau kita jalankan. Baik, jadi niat yang pertama guys. Untuk yang kedua adalah pengetahuan. Jadi memang kita harus membekali ilmu atau pengetahuan pada diri kita agar supaya ketika ada masalah ataupun ada kendala dalam berternak kenari ya, kita bisa memecahkannya ataupun kita bisa mendapatkan solusi. Jadi untuk ilmu atau keahlian atau juga pengetahuan, jadi menurut saya sekarang sudah amatlah sangat praktis. Jadi kita bisa dapat dari sosmed seperti dari YouTube ya, bisa juga dari blog, ataupun kalian juga bisa baca buku. Di situ ada buku panduan, biasanya ada buku panduan bagaimana berternak kenari. Nah, di situ kalian bisa baca. Jadi banyak yang namanya literatur ya, dari internet, YouTube, buku dan semacamnya, ataupun bisa langsung konsultasi dengan para penangkar atau peternak kenari yang sudah berhasil guys. Ya. Jadi sama halnya seperti peternak yang sudah berhasil, yang biasanya sudah kita ketahui, seperti misalkan Mas Omes Kanari ya, seperti Pak Guru Jumarigo Kreatif ya, ada juga yang lain-lain. Jadi kita mungkin bisa belajar dari situ. Jadi memang mereka semuanya ada keahlian di situ, dan untuk mencapai keberhasilan seperti mereka sampai bisa upgrade materi ya untuk kenarinya, itu pasti melalui proses guys. Jadi tidak instan. Jadi memang kita butuh yang namanya belajar ya. Jadi kita memang harus punya ilmu. Jangan malu untuk belajar atau bertanya. Saya harap kalian bisa sharing di channel saya ini ya, kita bisa belajar di situ. Saya amat senang nanti kalau kalian mungkin bisa komentar tentang permasalahan kalian. Kita bisa sharing, kita bisa tukar pikiran di situ. Kayak gitu ya guys ya. Terus yang selanjutnya ini adalah konsistensi guys. Baik, jadi semua perilaku bisnis atau pelaku bisnis pasti dia punya konsistensi. Tujuannya agar memang untuk bisnisnya ini bisa berhasil. Karena untuk berternak kenari ini adalah istilahnya bisnis atau kita menjual ya. Kita punya produk di sini, yaitu
anakan-anakan kenari kita yang nantinya akan kita produkan atau kita jualkan kepada selaku pembeli, kayak gitu. Jadi kita harus konsisten. Kenapa harus konsisten? Jadi kalau kita tidak konsisten ataupun kita setengah-setengah untuk menjalani suatu hal ya ataupun bisnis, tentunya tidak akan maksimal, guys. Jadi kalau tidak konsisten memang kita tidak akan mencapai yang namanya tujuan kita apa dari awal, menjadi peternak kenari yang sukses ya. Jadi kalau kita konsisten tiba-tiba kita berhenti di situ, sudah selesai di situ. Jadi memang ada beberapa ujian bagi peternak kenari ya. Ketika pada saat di tengah-tengah ya terjadi masalah, misalkan berhenti produksi ataupun ada beberapa dari faktor lain, dimakan hewan pengganggu ataupun yang lain, itu kalian sudah menyerah di situ. Pikir di benak kalian ingin melakukan bisnis yang lain. Jadi mindset kalian sudah berubah. Oh, ternyata berternak kenari ini sulit sekali. Jadi saya mau coba bisnis lain lah. Misalkan bisnis yang lain, entah apa. Di situ kalian terbenak, mungkin karena teman kalian melakukan bisnis ini, jadi kalian tertarik. Jadi akhirnya bisnis yang kalian tekuni atau bisnis kenari ini kalian tinggalkan, ya. Jadi itu hanya berjalan setengah-setengah. Jadi memang apa guys ya, banyak sekali ujian. Bukan suatu hal yang mudah. Jadi untuk mencapai kesuksesan itu memang bukan suatu yang instan. Jadi itu adalah ujiannya guys ya. Jadi tetap kita jangan menyerah, konsisten ini itu suatu hal yang penting ya. Konsisten tetap. Selanjutnya adalah kesabaran. Nah, kesabaran ini memang harus perlu guys. Jadi kenari ya itu adalah hewan makhluk hidup ya. Jadi memang harus kita kita berikan perhatian ya yang khusus. Jadi memang kita rawat dengan tulus. Jadi memang kita harus sabar. Jadi jangan sampai ada pemikiran kalian, waduh ini sudah aku kasih extra fooding ya, sudah kasih makanan, sudah aku beliin vitamin, habis segini loh, habis segini misalkan. Habisnya memang habis banyak karena kita memang beli ya di situ, beli obatnya, beli makanannya, kita hitunglah setiap hari itu pengeluarannya berapa. Terus kalian punya pemikiran, wah sudah habis segini, kenapa tidak berhasil kayak gitu. Jadi pemikiran kalian tuh komplain pada pada kenari ini ya. Kenapa tidak produk-produk? Kenapa kamu tidak memberikan keuntungan bagi saya, sedangkan saya sudah memberikan apa yang kamu butuhkan berupa makanan, biji-bijian dan extra fooding dan semacamnya. Kalian komplain pada kenari kalian kayak gitu. Jadi memang pemikiran seperti itu jangan sampai ada di benak kita guys. Itu bisa merubah mindset kita itu menjadi tidak terkendali. Jadi ujung-ujungnya kalau pemikiran kalian seperti itu, ujung-ujungnya pasti kalian akan berhenti sampai di situ dan kalian tidak akan suka pada kenari sehingga itu menjadi stop lah sampai di situ. Jadi kalian berhenti untuk berternak kenari akhirnya. Kalau mindset atau pemikiran kalian seperti itu. Jadi kita harus sabar, tulus ya. Jadi istilahnya kita rawatlah seperti anak kita sendiri ya. Kita kasih makanan apa yang dia perlukan ya, kita kasih ya. Jauhkan dari pemikiran-pemikiran yang negatif ya. Kalau kenari kita rawat dengan positif, sepenuh hati, insya Allah dia kan makhluk hidup, dia pasti mengerti guys. Dia pasti akan memberikan apa yang kita berikan, apa yang kita butuhkan, kayak gitu ya guys ya. Jadi
Sama halnya kita misalkan menanamkan suatu hal yang positif, ya pasti berbuah suatu hal yang positif juga pastinya. Keberhasilan itu memang membutuhkan kerja keras, ya, kemauan, dari gagal bangkit lagi, gagal dan bangkit lagi. Ya itu tadi ya guys. Jadi kuncinya sabar. Terus yang selanjutnya adalah tetap berusaha dan pantang menyerah. Jadi kalau kita mudah menyerah, mudah down, ya, itu tidak akan lama guys. Jadi kita memang harus terus berusaha dan pantang menyerah. Dan memang kendala-kendala itu pasti ada, gak hanya di dalam berternak kenari. Kendala-kendala dalam bisnis yang lain itu pasti ada guys, ya pasti ada kendala-kendalanya tersendiri. Jadi kita harus tetap berusaha, jangan pernah pantang menyerah, ya, belajar dari kesalahan tadi itu ya guys ya. Jadi memang tidak mudah, jadi memang harus dikembalikan lagi dari diri kita. Ini semuanya ujian ya buat kita semua. Optimis guys, jadi optimis ini bisa merubah mindset kita jadi lebih maju, ya. Optimis ke depan, bahwasanya kita yakin, nah ini kita harus berhasil, saya harus berhasil berternak kenari supaya saya bisa mencukupi kebutuhan ekonomi misalkan kayak gitu, supaya saya bisa membeli rumah kayak gitu dari hasil berternak kenari, amin, misalkan kayak gitu. Jadi kita harus optimis, kita berhasil, ya. Jadi seperti Mas Omes dari Pak Guru Jemariku Kreatif itu, mereka mulai berangkat dari nol seperti kita peternak kenari pemula, ya, berangkat dari pemula sampai dengan sukses seperti sekarang. Jadi mereka tuh pasti melalui yang namanya pahit manisnya lah guys ya, kayak gitu. Jadi memang kita harus punya pemikiran, ya, mereka sama seperti halnya seperti kita, mulai dari pemula, punya pemikiran yang sama, ya. Jadi sama-sama makhluk hidup, sama-sama manusia juga, kayak gitu. Kalau mereka bisa, ya, kenapa kita tidak bisa? Kan seperti itu, ya. Jadi memang kita harus punya pemikiran yang optimis, kita harus yakin kalau memang kita bisa. Kalau kita gagal, kita bangkit lagi, ya, kita belajar lagi apa yang harus kita lakukan. Semoga kalian juga termotivasi dari video ini, termotivasi dari peternak-peternak kenari yang sudah sukses tentunya, ya, agar kalian bisa menjadi seperti mereka semuanya. Sampai ketemu di next video, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.